suka nyenengin anak kecil, kayaknya emang suka anak kecil. Sampai Ustadz Abdul Somad aja merasa malu gitu. Apalagi kita yang udah ditinggalin orang tua. Salah satu ulama juga yang saya kagumi. Sedih banget ya. Ya orang tua saya orang yang baik, tapi kok cepet banget gitu dipanggilnya. Ya Allah, dia sampai nunduk begitu ya. Istilahnya dibilang cacat fisik gitu ya. Dan pada dasarnya emang suka nyenengin hati orang. Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Masih di channel The Ruby Sam. Nah teman-teman, di video kali ini saya bakal reaction masih berkaitan dengan almarhum Syekh Ali Jabir. Karena saya tersentuh banget gitu dengan video-video beliau, dengan cara beliau bersosialisasi dengan orang lain. Baik itu sama anak kecil, sama orang dewasa, sama para ulama, sama para ustadz. Dan salah satunya yang bikin saya tersentuh saat beliau itu ngisi atau menjadi juri di sebuah acara Hafiz Quran, namanya Hafiz Indonesia, acaranya di RCTI. Nah dia itu menjadi salah satu peserta yang dia itu menyandang kelumpuhan otak yang namanya Najah. Pasti sebagian kalian udah ada yang tahu ya. Nah sekarang kita nonton bareng-bareng ya, ini dia videonya. Dia nyium keningnya perempuan itu. Dia cium tangannya. Ya Allah, dia cium kakinya. Ya Allah, dia sampai nunduk begitu ya. Kita aja belum tentu kayak gitu. Sedih banget ya. Masih sedih ya. Ya Allah sedih. Padahal udah nonton berkali-kali ya, tapi masih sedih. Ya, jadi itu mungkin saking beliau itu punya apa ya, punya kerendahan hati gitu sama orang lain gitu. Jadi karena beliau tahu Allah memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, terlebih dia yang mempunyai istilahnya dibilang cacat fisik gitu ya. Allah kasih mukjizat, ngasih tahu ke kita gitu, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil. Ya Allah, terlepas dari itu ya, mungkin itulah emang sosok Syekh Ali Jabir kayak begitu, rendah hati, nggak malu melakukan itu semua. Itu kan depan kamera ya, seluruh Indonesia bakal ngelihat hal itu. Masya Allah kan. Jadi kita kayaknya jauh gitu dari sosok seperti itu ya. Kayaknya kita tuh masih sombong gitu. Kita tuh masih, ini loh gua gitu. Jadi banyak ya yang kita pelajarin dari video ini. Maksudnya untuk memperbaiki diri gitu. Kita ngelihat Najah walaupun punya kelumpuhan otak, tapi si Najah itu hafal Al-Quran 30 juz. Nggak ada yang mustahil gitu kalau kita punya keinginan, kalau kita berusaha. Itu yang saya ambil dari video ini. Dan kita harus rendah hati lah sama orang. Apalagi kalau keadaan kita lagi mellow, kangen keluarga, terus ngelihat video kayak begini, aduh, sempurna banget deh kesedihan kita gitu. Ya jadi ya itu. Nah jadi ada video juga setelah tahu kalau Syekh Ali Jabir meninggal. Nah itu bocah yang namanya Najah itu sedihnya bukan main. Anak kecil udah gitu kayak punya penyakit di otaknya, itu pasti kan tulus banget ya, nangisnya dia, kehilangannya dia gitu. Coba kita lihat ya videonya bareng-bareng. Ini dia. Boleh sedih lagi. Tadi malam Najah sudah Dia merasa kehilangan banget ya. Ali, ya kan?
Karena dia Berarti tahu. itu semua sudah qadarullah, sudah Ya ketetapan Allah. dari Allah ya. Nggak Ini boleh ibunya yang ngomong ya. sedih. Kita berdoa sama-sama supaya Syekh Ali diampuni Ya segala Allah. dosa-dosanya oleh Allah. Beliau orang soleh, beliau hafiz Quran. Insya Allah akan ditempatkan di tempat yang Ya Allah. tertinggi. Ya, nggak boleh nangis lagi ya. Ya. Jangan sedih lagi. Tidak ada daya upaya kita sebagai manusia. Jadi aja harus kuat, berdoa terus ya. Ya Allah. Itu. Jadi lagi-lagi apa ya? Tanda kalau Syekh Ali Jabir itu mempunyai sosok yang rendah hati. Terus ada lagi video lucu yang menggambarkan kalau sosok Syekh Ali Jabir itu orang yang rendah hati, orang yang enggak ngejudge kayaknya sama orang lain, orang yang menghargai banget orang lain. Enggak sama anak dewasa, enggak sama orang dewasa, sama anak kecil pun beliau seperti itu. Dan ini kejadiannya saat beliau menjadi juri di salah satu TV swasta di Indonesia. Kita lihat bareng-bareng ya. Hidungnya. Emang Sali Jabir hidungnya kenapa? Malu-malu anak kecilnya. Emang Abdurrahman kalau namanya. Abdurrahman hidungnya gimana? Gak mancung. Katanya Abdurrahman pengen pegang hidung si Ali Jabir, betul ya? Tanya, boleh nggak? Pengen Tanya, boleh menjat nggak, Say? hidungnya katanya. Coba, boleh nggak, Say? Mancung karena mancung. Ya, coba sih. Bilang, saya boleh pegang hidungnya nggak? Ayo. Saya boleh nggak katanya mau pegang hidung? Saya, udah lagi, pegang. Hah? Pegang aja. Sekali dipegang mencet. Sedih-sedih gimana gitu ya, lucu-lucu sedih gimana gitu, lucu-lucu tapi sedih gitu. Ya itulah lagi-lagi sosok beliau yang apa ya, nggak malu gitu digituin sama anak kecil. Apa ya, suka nyenengin anak kecil, kayaknya emang suka anak kecil, dan pada dasarnya emang suka nyenengin hati orang. Nggak pengen gitu kayaknya ngeliat orang sedih gitu ya, apalagi dengan segala kekurangan orang tersebut gitu. Kayaknya pengen ngeliat orang tuh bahagia aja ya. Sampai saya dengar juga beliau sama istrinya itu kan sampai pernah nggak megang handphone 2 tahun ya, karena dia menjaga gitu, nggak mau istrinya itu sakit hati mungkin dengan SMS ibu-ibu jamaah majelis taklim gitu kan, mungkin. Jadi jarang banget kan orang yang seperti Syekh Ali Jabir. Maksudnya emang ya kalau udah nggak ada itu baru kehilangan gitu kitanya. Ya padahal kita nggak kenal ya, cuman kok rasa sedihnya sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam banget gitu nggak sih teman-teman? Kalau saya begitu, terlebih dia lahir di Madinah, terus dia berjuang gitu berdakwah di negara kita Indonesia, dan dia sopan banget kan orangnya. Saking sopannya, ada juga video dari Ustadz Abdul Somad, salah satu ulama juga yang saya kagumi, Ustadz Abdul Somad. Kalau beliau itu mengakui sosok Syekh Ali Jabir itu punya akhlak yang mulia. Sampai beliau aja, sampai Ustadz Abdul Somad aja merasa malu gitu kalau deket dengan Syekh Ali Jabir, malu dengan akhlaknya. Kita nonton ya videonya bareng-bareng, oke? Banyak orang berilmu tapi kadang kita tidak bisa akrab karena sombong, angkuh. Syekh Ali Jabir sangat berakhlak. Saya malu kalau ketemu dengan beliau karena akhlaknya. Sampai pertemuan terakhir ketika menyambut tahun baru di TV One, kami sholat berjamaah. Ya Allah. Beliau mempersilakan saya menjadi imam. Saya merasa amat sangat tidak layak karena beliau hafal Al-Quran. Ilmu dan akhlak itulah yang membuat kenangan yang luar biasa. Hampir tidak pernah sekalipun beliau menyombongkan diri, padahal beliau lahir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu ya. Jadi saya rasa bukan saya doang yang kehilangan ya.
umat muslim, apalagi umat muslim di Indonesia, pasti kehilangan banget sosok Syekh Ali Jabir. Sampai Ustadz Abdul Somad aja mengagumi beliau gitu dengan akhlaknya. Jadi emang ya nggak tahu kenapa orang baik itu, orang soleh itu, orang soleha itu kenapa dipanggilnya cepet banget ya sama Allah? Ada yang tahu nggak kenapa? Apa mungkin supaya mereka itu nggak terkontaminasi gitu dengan hal-hal yang banyak mudaratnya di dunia ini, yang bisa menjadikan dosa buat mereka, gitu nggak sih? Suka sedih gitu ya, apalagi kita yang udah ditinggalin orang tua, kayak saya. Ya orang tua saya orang yang baik, tapi kok cepet banget gitu dipanggilnya. Ya Allah punya rencana lain untuk itu semua. Jadi ya kita cuma bisa berdoa, cuma bisa mendengarkan perkataan-perkataan mereka yang bisa menjadikan pahala jariah buat mereka. Mungkin itu kali ya yang bisa kita lakuin. Jadi teman-teman, sekian dulu reaction video saya kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari video-video yang saya tampilkan barusan. Kita menjadi lebih rendah hati, lebih qanaah, lebih bersyukur lagi, lebih menghargai orang kecil, lebih menghargai kekurangan orang lain. Semoga kita selalu bisa memperbaiki diri kita, selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada yang kemarin. Amin. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Assalamualaikum, wassalam.